Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Anak-anak, mari kita awali pelajaran pagi ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada tayangan video kali ini anak-anak, kita akan belajar kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Mari kita perhatikan kota Yasrib. Yasrib sekali lagi nama lain dari kota Madinah. Ya, sebelum datangnya Islam. Ya. Kemudian diganti dengan nama Madinah setelah Islam masuk di Madinah atau di Yasrib. Nah, kota Yasrib itu merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Di kota Yasrib dikenal sebagai kota strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Nah, selain itu Yasrib merupakan daerah yang subur. Sebagian besar kehidupan masyarakatnya hidup dari bercocok tanam selain beternak. Hal ini menjadikan Yasrib sebagai pusat pertanian. Karena faktor itu, anak-anak, maka banyak penduduknya yang berasal bukan dari wilayah itu. Ya. Dalam catatan sejarah diketahui kelompok yang pertama mendiami Yasrib adalah suku Amalikoh. Tidak lama kemudian beberapa golongan Yahudi berhasil menguasai mereka dan akhirnya menetap di Madinah. Mereka datang secara bergelombang dimulai pada abad ke-1 dan ke-2. Kedatangan mereka ke Yasrib itu untuk menghindari serangan Romawi yang terus mengejar mereka karena mereka dianggap sebagai pemberontak penguasa Romawi. Maka kota Yasrib sebagai kota pelariannya. Ya, sekaligus tinggal di Yasrib ya dalam waktu yang lama ya sehingga seolah-olah menjadi penduduk pribumi Yasrib sana. Ya. Selain itu tempatnya yang sangat cocok bagi mereka untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, sebelum Islam datang, kota Yasrib memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Yasrib merupakan dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Kedua kebudayaan tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda. Jadi sering ada percekcokan, pertengkaran antar sesama suku dan kelompok masyarakat di Yasrib pada waktu itu. Nah, di Yasrib itu terdapat beberapa suku atau kabilah. Di antara kabilah-kabilah yang berada di Yasrib itu antara lain adalah kabilah Aus dan Khoraj. Anak-anak, Aus dan Khoraj, dua suku yang terkemuka di Arab Selatan. Jadi paling kondang kedua sukunya ini suku Aus dan Khoraj ini. Nah, suku ini mendiami Yasrib jauh sebelum Islam datang. Jadi sebelum Nabi dan para pengikutnya ke Yasrib, maka kedua suku itu sudah ada di Yasrib. Nah, garis keturunan suku Aus dan Khoraj itu sampai ke kabilah besar Yaman yang bernama Bani Ad. Keturunannya terpecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan dan berperang. Perang saudara berlangsung lebih dari 120 tahun. Lama atau sebentar anak-anak 120 tahun kok bermusuhan. Sangat lama sekali. Sangat lama. Memang kedua suku itu tidak bisa didamaikan. Nah, kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di sebelah di selatan dan timur wilayah yang mereka tempati subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya.
Ya, sedangkan kabilah Kharaj itu tinggal menempati wilayah dataran rendah di tengah utara Madinah. Di belakang mereka tidak ada apapun kecuali kesunyian Hirah Wabroh. Ya. Di kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah yang subur, pertanian yang kaya di Madinah pada saat itu. Ya, mereka bertetangga dengan kabilah-kabilah Yahudi, sedangkan Kharaj itu mendiami wilayah-wilayah yang kurang subur dan bertetangga dengan kabilah Yahudi yang besar yaitu Qainuqa. Ya, ini semuanya didampingi atau bersebelahan dengan kabilah-kabilah Yahudi baik Aus maupun Kharaj. Perbedaannya adalah wilayah yang satu itu adalah subur, wilayah yang kedua yang didiami Kharaj itu wilayah yang kering, yang kurang subur. Nah, di dalam catatan sejarah pernah terjadi perang saudara yang sangat hebat antara kabilah Aus dan Kharaj pada tahun ke-10 dari kenabian kita Nabi Muhammad SAW. Yaitu banyak pemimpin dari kabilah-kabilah tersebut tewas di medan perang. Ya, pada waktu itu kabilah Kharaj memenangkan peperangan sengit itu karena memiliki pasukan lebih banyak dari kabilah Aus dan mendapat bantuan senjata dari bangsa Yahudi Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Walaupun kabilah Aus mendapat bantuan juga dari Yahudi Bani Quraidah. Jadi orang Yahudi itu berada di kedua kabilah itu anak-anak ya. Orang Yahudi sendiri terbagi menjadi dua, ada yang menjadi pendukungnya Aus, ada yang menjadi pendukungnya Kharaj pada saat itu ya. Nah, karena mendapat kekalahan, maka kabilah Aus itu mengirim dua utusan ke Mekah, yaitu Iyas bin Mu'ad dan Anas bin Rafiq. Adapun tujuannya apa? Meminta bantuan kaum Quraisy, kaum yang sangat disegani di Mekah itu adalah kaum Quraisy. Ketika sampai di Mekah, keduanya bertemu dengan Nabi kita, ya Nabi Muhammad SAW. Nabi bercakap-cakap dengan keduanya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika itu Iyas bin Mu'ad tertarik dengan ajakan Nabi untuk masuk Islam. Tapi dia diingatkan oleh Anas bin Rafiq, temannya tadi itu, yang satunya, ya, dengan tujuan datang ke Mekah, tentang tujuan datang ke Mekah, ya. Ya, mereka ketemu dengan pembesar Quraisy dan menyampaikan tujuannya, gitu ya. Diingatkan, ya. Jangan lantas kamu percaya dengan Nabi Muhammad. Ya, karena tujuan kita, ya, kata Anas, tujuan kita ke sini adalah untuk mendapatkan dukungan, ya, supaya bisa membantu, ya, membantu perang, ya, dengan Kharaj di Madinah di Yasrib. Tapi permintaannya ditolak oleh kaum Quraisy, ya, karena mereka sedang sibuk mencegah tersebarnya ajaran Nabi kita. Akhirnya keduanya kembali ke Madinah dengan tangan hampa. Jadi permintaan bantuan ke Mekah itu ditolak oleh orang-orang Quraisy karena orang-orang Quraisy sendiri sedang sibuk. Sibuk apa? Sibuk mencegah Nabi kita yang menebarkan dakwah. Nah, gitu ya. Nah, ketika keduanya sampai di Madinah, terjadi perang saudara kembali. Ya. Kali ini kabilah Aus memperoleh kemenangan. Menurut sejarah, peperangan tersebut merupakan peperangan terakhir antara kedua kabilah itu. Ya. Yang menang adalah kabilah Aus karena sudah banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut masuk Islam. Nah, baik ya, mari kita kenali kabilah yang berikutnya, kabilah Yahudi. Kabilah itu apa tuh anak-anak? Ya, kelompok. Sekali lagi kabilah itu maksudnya kelompok. Tapi kelompok Yahudi. Nah, bangsa Yahudi dan bangsa Arab itu merupakan bangsa pendatang di Yasrib. Ya, jadi bangsa Yahudi datang ke Yasrib itu karena situasi politik akibat penjajahan mana? Romawi, penjajahan di negaranya sana. Ya, mereka menghindari bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan mereka. Ya, karena bangsa Yahudi dianggap sebagai pemberontak. Mereka kebanyakan berasal dari wilayah utara, datang ke Yasrib diperkirakan abad ke-1 dan ke-2.
Sedangkan bangsa Arab datang ke Madinah karena bencana alam akibat hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun ya, pada masa kerajaan Sabak. Mereka datang ke Madinah diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masehi. Nah, bangsa Yahudi di Madinah itu terdiri dari 3 kabilah besar. Jadi orang Yahudi di Madinah, di Yasrib itu sendiri ya terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Qainuqa, kelompok Nadir, dan kelompok Quraidah. Sekali lagi, kelompok dari Yahudi di Yasrib itu adalah Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Nah, jumlah laki-lakinya yang sudah balik mencapai lebih dari 2.000 orang. Laki-laki di kabilah Qainuqa yang biasa berperang mencapai 700 orang. Jadi ukurannya adalah laki-laki kalau berperang itu ya. Kalau perempuan jarang ya. Jarang berperang. Nah, Bani Nadir itu mencapai 700-an orang yang terbiasa berperang. Laki-laki dari Quraidah 700 hingga 900 orang. Hampir sama jumlah pasukan perangnya antara kelompok Qainuqa, Nadir, dan Quraidah itu sekitar 700-an orang. Nah, hubungan ketiga kabilah tersebut tidak harmonis ya, tidak harmonis. Terkadang ketiganya terjadi perang saudara sesama Yahudi ya. Nah, Al-Quran menunjukkan bahwa permusuhan antara kaum Yahudi ya itu difirmankan oleh Allah juga ya di dalam Al-Quran. Nah, surat apa? Al-Baqarah ayatnya 84 sampai dengan 85. Nah, ini kamu baca sendiri ya. Nah, ini bukti bahwa ya, orang-orang Yahudi itu bermusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, Bani Nadir itu menetap di Aliyah, di lembah Baton, sejauh 2 atau 3 mil dari Madinah. Nah, daerah tersebut banyak pohon kurma dan tanaman-tanaman lainnya. Sedangkan Bani Quraidah mendiami wilayah Mazhur yang terletak beberapa mil di selatan Madinah. Nah, sedangkan Bani Qunaiqa tinggal di dalam kota Madinah. Ya, mereka pindah setelah diusir oleh Bani Nadir dan Quraidah. Nah, dari tempat mereka yang berada di luar Madinah, ya, bangsa Yahudi memiliki midras, yaitu tempat mereka mempelajari agama Yahudi dan sejarah rasul-rasul mereka. Kemudian mereka melahirkan ahli ilmu, ya, ahli agama dan ahli hukum, karena ada tempat untuk belajar. Nah, pada awalnya bangsa Yahudi dan Arab dapat hidup berdampingan saling menghormati. Sedangkan pada perkembangan berikutnya, bangsa Arab melebihi jumlah penduduk bangsa Yahudi yang sudah datang lebih dahulu di Yasrib, terutama ketika Arab Yaman pindah secara massal di akhir abad ke-4 Masehi. Nah, mulai saat itu muncul kecurigaan dan saling mengancam di antara keduanya. Nah, timbullah konflik anak-anak ya. Apabila timbul konflik, orang Yahudi itu selalu berkata dengan nada ancaman bahwa semakin dekat waktu kedatangan Nabi yang diutus untuk memimpin mereka membunuh bangsa Arab. Nah, pada waktu itu jika ditanya tentang kedatangan Nabi, para pendeta Yahudi itu selalu menunjuk ke arah Yaman. Ya, bagi orang Yasrib isyarat itu bukan ke Yaman tapi kota Mekah. Ya, ketika mendengar berita seseorang yang mengaku Nabi di Mekah, mereka berusaha mencari informasi tersebut. Setiap musim haji tiba, mereka mengutus ke Mekah untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Hasilnya terjadi 2 perjanjian, Aqabah 1 dan Aqabah 2. Nah, itu kondisi masyarakat, kondisi sosial masyarakat di Yasrib.
Baik, itu dulu anak-anak ya. Kalian pelajari lagi insya Allah yang akan datang. Kita lanjutkan dengan kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kita akhiri dengan bacaan Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.